Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalau misalnya kalian sedang di tingkat akhir ya, atau sedang menyusun skripsi. Ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai hal-hal apa saja sih yang tidak boleh dilakukan saat melakukan bimbingan dengan dosen. Satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman pertama kali adalah teman-teman harus mempelajari atau mengetahui karakter dosen pembimbing kalian sebelum kalian melakukan bimbingan lebih lanjut. Jadi itu hal yang pertama teman-teman lakukan adalah bagaimana karakter pembimbing kita. Nah, baru dari karakter pembimbing kita sudah tahu kita bisa berbuat apa. Nah, gitu ya. Kita tentunya harus menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi dosen. Lalu berikut merupakan hal-hal yang tidak boleh teman-teman lakukan saat melakukan bimbingan. Ini hal-hal yang sepele yang sering mahasiswa lakukan ya. Meskipun sepele, terkadang ini berdampak besar. Jadi tentunya teman-teman harus semaksimal mungkin melakukan hal yang baik dan benar saat menyusun skripsi dan saat melakukan bimbingan. Nah, ini ya. Beberapa hal yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah yang pertama, menanyakan ya, hal-hal yang sifatnya teknis yang sudah tertuang di pedoman penulisan. Biasanya mahasiswa itu akan diberikan pedoman penulisan saat menyusun skripsi. Ada pedoman, ada buku pedoman yang harus diikuti. Di sana sudah detail dari mulai isi bab 1 sampai bab 5 seperti apa. Lalu teknis penulisan bagaimana? Rata kiri, rata kanan, cara sitasi seperti apa. Nah, di sana sudah komplit. Petunjuk itu ya, pedoman itu udah komplit. Jadi teman-teman tidak boleh menanyakan hal-hal yang memang sudah ada di pedoman. Bukan tidak boleh ya, jangan keseringan menanyakan hal tersebut yang sudah harusnya teman-teman baca. Contohnya format penulisan, teman-teman masih nanya ke dosen pembimbing, padahal itu ada di buku pedoman. Nah, baiknya memang sebelum bimbingan teman-teman pelajari dulu pedomannya. Ya, pelajari pedoman penulisan skripsi. Itu tentu disesuaikan dengan kebijakan kampus masing-masing ya pedomannya ya. Baru dosen pembimbing hanya mengarahkan, hanya melihat seperti apa, memeriksa apakah sesuai dengan pedoman ya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Mahasiswa bolak-balik bertanya mengenai hal-hal cara sitasi, cara membuat footnote, menanyakan jenis huruf atau misalnya ukuran huruf. Nah, itu teman-teman hindari hal itu karena itu sudah ada tertuang di pedoman ya. Jadi baca pedoman terlebih dahulu sebelum melakukan bimbingan. Nah, lalu selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan kecil teknis seperti typo ya, salah ketik. Nah, itu harus di-recheck kembali. Biasanya pembimbing saat melihat tampilan skripsi teman-teman, misalnya penulisannya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, penulisannya banyak yang typo. Nah, itu kadang males, dosen pembimbing kadang males memeriksa saat tulisan teman-teman gak bagus, banyak typo. Nah, itu jangan dilakukan. Maka dari itu teman-teman harus rinci dan detail ya, periksa kembali penulisannya. Saya rasa kalau misalnya dicicil dari awal teman-teman memeriksa itu gak akan repot.
ketika memang sudah beres bab 3 atau sampai bab 5 baru ngecek itu, wah itu akan repot, akan banyak. Selembar, 2 lembar itu tolong dicek. Nah, saya nggak teliti orangnya, bagaimana bisa melakukan pengecekan hal tersebut? Teman-teman bisa meminta bantuan teman-temannya untuk memeriksa penulisan teman-teman, terus saling memeriksa. Karena memang biasanya saat kita menulis kita merasa itu sudah bagus, kita merasa sudah tidak ada kesalahan. Tapi ketika orang lain yang baca, biasanya kesalahan-kesalahan itu akan nampak. Nah, itu biasanya begitu ya. Maka dari itu kita perlu orang untuk mereview tulisan-tulisan kita. Nah, bisa jadi teman-teman tukeran untuk mereview tulisannya ya, saling tukar. Teman kalian periksa punya teman kalian periksa punya kalian gitu. Nah, itu salah satu tips ya, bagaimana meminimalisir kesalahan dalam penulisan. Atau jangan sekaligus teman-teman memeriksa ya. Biasanya ketika beres menulis, biarkan sehari dulu supaya pikiran teman-teman fresh, baru teman-teman buka lagi. Nah, biasanya ketika pikiran kita udah fresh, kesalahan itu akan terlihat. Nah, ini ya, jangan sekali-kali saat teman-teman bimbingan itu masih banyak penulisan-penulisan yang typo. Itu hal kecil sih, tapi kalau misalnya dosennya udah keburu bete hanya karena masalah sering banyak typo di tulisan teman-teman dan gak mau meriksa, itu jadi fatal gitu ya. Jadi pandai-pandailah untuk menjaga mood dosen pembimbing kalian. Nah, lalu selanjutnya, terkadang si mahasiswa ini ya, kalian tentunya sering ibaratnya ya bergen itu ibaratnya membujuk supaya apa yang kalian inginkan di-ACC oleh dosen. Nah, itu janganlah seperti itu, merengek meminta dosen meng-ACC hal yang teman-teman inginkan. Nah, biasanya kalau misalnya dosen pembimbing kita ya katakanlah bisa dinego, ya agak masalah, kalian beruntung. Tapi kalau misalnya dosen pembimbingnya tidak mau tahu, wah itu bisa fatal buat teman-teman. Contohnya nih, dosen pembimbing menyarankan pakai aja metode A. Nah, teman-teman inginnya gampang gitu ya, pakai metode B lebih gampang teman-teman rasa. Nah, jangan sekali-kali ngebujuk dosen untuk meng-ACC pakai metode B. Ya, jangan sekali-kali seperti itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman gak ada dasar kenapa harus pakai B. Kecuali kalau misalnya teman-teman punya dasar kuat bahwa pakai metode B lebih bagus daripada A. Ya, mungkin itu bisa dinegokan oleh dosen dengan dosen. Nah, kalau misalnya nyatanya metode B ini gak lebih baik dari A, teman-teman ingin melakukan metode B hanya karena lebih gampang, itu gak boleh. Nah, itu bisa fatal nih, dosen bisa ilfil kepada kalian. Nah, itu ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Biasanya mahasiswa selalu mencari hal yang paling mudah, tapi belum tentu benar. Dalam penelitian itu tidak boleh, semuanya harus objektif, tidak melakukan atas dasar subjektif ya. Karena mudah, kenapa meneliti di perusahaan A? Oh, karena saya kenal dengan manajemen di sana. Itu gak boleh, itu gak objektif. Mengapa ambil sampelnya sekian? Oh, karena gampang Pak, gampang dicari datanya dibanding pakai metode ini yang lebih banyak, jadi susah. Nah, nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh melakukan hal-hal yang subjektif yang berdasarkan dengan kemauan kita. Nah, itu harus dihindari ya. Jadi saat pembimbing tanya, hindari hal-hal yang jawabannya subjektif, itu nggak boleh dilakukan. Kenapa pakai metode B? Oh, karena saya lebih menguasai metode B daripada A.
Nah itu jawabannya subjektif. Teman-teman harus bisa jawab objektif, ya. Ada alasan, ada dasar mengapa teman-teman melakukan itu. Dan itu jangan sekali-kali kalau misalnya nggak ada argumen kuat dan bukti kuat dari teman-teman, lalu teman-teman semua ngerengek ke dosen minta ACC untuk metode itu. Nggak boleh seperti itu. Oke? Nah kemudian menghubungi dosen pembimbing di waktu yang tidak tepat itu dihindari. Maka dari itu memang di awal saat pertemuan dengan pembimbing harus ada kesepakatan kapan bimbingan, jam berapa bimbingan. Teman-teman harus tahu karakter dosen bagaimana. Jangan sampai tengah malam teman-teman nge-message, nge-WA gitu ya, sehingga dosen terganggu. Nah itu harus dimaklumi ya, kalau tengah malam nggak boleh, atau misalnya jam berapa bisa dihubungi. Nah itu harus lihat waktu. Jangan sampai hanya karena itu dosen pembimbing jadi ilfil lalu berakibat fatal terhadap penyelesaian skripsi teman-teman semua. Nah itu aja ya yang tidak boleh teman-teman lakukan saat melakukan bimbingan. Berargumen dengan dosen, berbeda pendapat dengan dosen pembimbing boleh, cuman caranya seperti apa? Jangan sampai kita dikatakan sok tahu sehingga dosen ilfil. Selama memang kita punya dasar yang kuat, dasar yang jelas, ya gak masalah sebetulnya berargumen pendapat dengan pembimbing. Namun dari itu masukan dan saran dosen pembimbing kita hargai dan kita ikuti. Lebih baik kita ikuti. Kalau misalnya kita gak punya argumen kuat. Kalau kita punya argumen kuat melakukan hal itu, silahkan didiskusikan dengan baik dengan dosen pembimbing. Ya, ibaratnya jangan keras kepala gitu loh ya. Nah itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.